Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas sebuah mikrofon dari sebuah brand yang udah gak asing lagi pasti buat di kalangan gamer atau kalangan pecinta teknologi. Itu udah gak asing sama brand Fantech. Nah, jadi di sini gue mau bahas si Fantech Leviosa MX01 kalau nggak salah ya. MCX01. Nah, ini sebenarnya juga udah banyak yang review ya untuk si mikrofon ini, tapi mungkin gue akan ngasih ngasih informasi versi gue sendiri gitu. Nah, jadi mic-nya udah langsung gue pakai dan gue udah langsung record dari awal suaranya itu udah pakai mic ini. Jadi mungkin kalian bisa langsung nilai aja gimana karakter suara dan juga kualitas dari mic Fantech Leviosa ini ya. Nah, jadi gue beli di harga kalau nggak salah sekitar 560 apa 580 ribu ya, gue agak lupa karena gue belinya udah sekitar berapa bulan yang lalu ya, udah 2 bulan apa 1 bulan yang lalu, gue lupa ya, mungkin 1 bulan setengah ya, kita ambil tengah-tengah aja. Nah, kenapa gue beli mic ini, karena memang gue suka banget dari segi bentuk dan juga gue lihat review-review juga kelihatannya menarik banget gitu ya kalau depan kamera, dan ternyata ketika gue beli itu memang tidak salah gitu, dari segi estetika bagus banget ya. Nah, terus juga untuk spek-speknya di sini sebenarnya juga nggak banyak-banyak banget ya. Jadi nggak banyak nggak banyak embel-embel. Jadi di sini tuh dari fitur itu ada voice chat ya, otomatis harus bisa dong gitu. Masa mix harga 550 ribu nggak bisa pakai voice chat gitu kan. Bisa vocal recording, terus juga ada PC karaoke dan juga bisa digunakan untuk streaming ya. Compatible sama MacBook dan juga sama PC ya. Terus juga suitable for TeamSpeak, Discord, Skype, dan Mumble. Dan dia pakai USB, jadi udah bisa plug and play gitu, nggak perlu tambah-tambah phantom power, nggak perlu tambah-tambah sound card gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ya untuk para pengguna BM800 yang udah bingung gitu ya, bingung sama noise-nya BM800, itu menurut gue bisa pindah ke si Fantech Leviosa. Ya memang sih dari segi harga lebih mahalan dikit, tapi menurut gue lebih worth it dan kalian tinggal plug and play dan nggak bingung ngurusin suaranya. Nah, sebenarnya juga gue udah cek ya, tapi menurut gue si suara dari si mic Fantech Leviosa ini memang bagus, dan untuk harga segitu suaranya bisa dibilang kualitasnya di atas rata-rata untuk harga 500 ribuan untuk gue gitu. Jadi kalau untuk suara sebenarnya gue sama sekali tidak ada masalah dan nggak ada komplain sama sekali. Tapi juga bukan berarti itu menandakan kalau si mic Fantech ini sangat-sangat sempurna. Jadi enggak ya. Jadi gue tetap punya kritik buat si mic Fantech Leviosa ini. Nah, mungkin kalian bisa dengerin ya kayak gimana renyahnya suara yang dihasilkan dari si mic Fantech Leviosa ini. Dan mungkin juga gue akan tes noise kali ya. Di sini juga ada suara-suara ya, meskipun suaranya tipis ya, tapi kalian bisa mungkin kedengeran atau enggak itu nanti bisa kalian denger sendiri. Dan gue set gainnya ini di arah jam 1, jadi ya sekitar 70%-an lah ya. Dan kalian bisa dengerin sendiri. Gue akan diem sebentar. Gimana? Apa kedengeran suara noise atau belum? Coba sekali lagi ya. Nah, gimana? Kalian bisa nilai sendiri ya kayak gimana. Tapi menurut gue dari segi kualitas suara si mic Fantech Leviosa ini udah bagus banget. Cuman jujur nih, gue ada mau komplain nih sama si mic Fantech ini. Pertama sebenarnya dari desainnya bagus, dia build quality-nya metal semua gitu ya. Jadi dari mulai bodinya, dari mulai stand-nya ini kualitasnya bagus, kokoh gitu. Mungkin gue akan komplain sedikit di bagian stand-nya. Yang menurut gue stand-nya ini bentuknya agak-agak susah ya. Jadi dia bentukannya tuh kayak ada 3 kaki gitu yang diputar, dan putarannya ini tuh harus mengikuti tinggi dari si mic-nya ini. Kalau misalnya kita settingnya mau rendah ya si mic ini, jadi kita kakinya harus angkat tinggi. Tapi kalau misalnya si mic ini mau diangkat tinggi, settingan kakinya bisa lebih rendah biar lebih stabil ya. Menurut gue agak membingungkan gitu. Jadi sama aja bohong kalau misalnya gue mau nurunin mic ini dan mau naikin juga tetap aja bohong ya. Karena kenapa ketika gue mau turunin ya, karena sebenarnya ini posisi mic segini menurut gue masih ketinggian. Ketika gue mau turunin dia akan naik nanti posisinya. Jadi ketika gue turunin, tiang di bagian bawah ini akan ngedorong si kakinya. Jadi kakinya mau gak mau harus ikutan naik. Itu yang pertama. Kenapa sih desainnya harus kayak gini? Kenapa gak bikin kaki 3 aja gitu ya, kayak misalnya kayak kaki-kaki gimbal gitu kan, itu tinggal digituin doang terus udah aman gitu. Kalau ini agak ribet menurut gue. Terus juga untuk desain dari RGB-nya gue mau komplain ya.
Entah kenapa ini RGB-nya apa memang gini, apa punya gua aja, tapi kalau gua lihat YouTuber lain tuh kayak seakan-akan penuh gitu RGB-nya. Tapi kalau gua tuh kayak cuman di bagian depannya doang gitu yang nyala, dan nyalanya tuh kayak nanggung. Kayak lu tau gak sih kayak misalnya lu beli permen yang ada tembakan-tembakan yang warnanya merah-merah gitu yang ada lampu-lampunya. Nah, warnanya tuh kayak gitu. Jadi kualitasnya bisa dibilang mirip-mirip kayak gitu. Jadi gua agak menyayangkan, dan kenapa gitu RGB-nya ini nggak penuh. Terus juga di sini ya, menurut gue yang bikin kelihatan murah si mic Fantech Leviosa ini, menurut gue itu adalah dari si sensor suaranya ya. Sensor suaranya ini kelihatan, jadi menurut gue kayak mic murah. Ada bagusnya Fantech ini ngasih ini ya, ngasih foam gitu di dalam si mic-nya. Jadi kelihatannya akan lebih bagus gitu, akan lebih gagah lagi gitu. Jadi kalau kayak gini kan, aduh gimana ya? Gue agak-agak susah gitu ya, agak-agak susah gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya gue mau pakein foam kayak gini juga sayang gitu, RGB-nya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya gue liatin RGB-nya juga nanggung gitu. Jadi aduh, ini agak-agak disayangkan banget ya dari Fantech ya. Dan juga sebenarnya dari segi tombolnya ini kayak banyak banget gitu. Sebenarnya ini tombolnya cuma ada 3 kan, ada tombol mute, tombol echo, sama tombol gain gitu. Tapi terkesan banyak karena ada logo-logo ini nih, ada logo yang kayak orang yang lagi ngomongnya gitu, di mana posisi dia ngomong, terus juga ada logo Fantech-nya, terus juga macam-macam ya. Ini ada logo headsetnya. Menurut gue mungkin bisa dikreasikan lagi biar lebih kelihatan lebih elegan lagi. Tapi kalau gini kan kesannya kayak banyak banget. Tapi ya overall udah bagus sih. Dan BTW headset ini juga bisa sambil monitoring. Jadi kalau misalnya kalian yang mau cover lagu gitu ya, atau misalnya mau bikin VO yang butuh monitoring, itu kalian tinggal colok aja headset di sini dan kalian monitoring, suara kalian udah masuk gitu. Tapi entah kenapa gue delay gitu, entah mungkin settingannya atau kayak gimana, tapi ketika gua monitoring masuk sini, headset masuk sini itu ada delay, jadi bikin gua bingung. Tapi mungkin buat kalian yang ngerti soal audio itu bisa disetting ya. Tapi kalau buat gua pribadi, gua nggak perlu monitoring audio gitu. Jadi karena kebutuhan gue cuman ya gini-gini aja gitu kan. Nah, jadi si mic Fantech Leviosa ini tuh cuman punya satu arah record suara aja, jadi cuman dari arah depan sini ya. Nah, mungkin ini aduh merusak telinga kalian nggak, ini berisik nggak? Nah, mungkin kalian bisa dengerin ya gimana suaranya. Dari depan beda banget kan, dari depan ini pinggir, ini belakang, itu bakalan kedengeran beda. Karena memang dia cuman bisa record dari arah depan doang ya. Nah, mungkin gua akan sedikit testing ya mikrofon ini ketika digunakan untuk Discord, untuk streaming gitu ya. Kayak gimana sih kualitas dari noise cancellingnya, dia bisa menghalau keyboard mekanikal. Sebenarnya gue pakai keyboard mekanikal sih, tapi jujur ya gue agak susah kalau misalnya keyboardnya gue tarik ke sini karena memang berantakan banget meja setup gue. Jadi kalau misalnya gue tarik si keyboardnya itu bakalan susah banget gue rapiinnya. Jadi mungkin gue akan simulasi aja ya. Nah, mungkin langsung aja gue akan mensimulasikan ya. Jadi kalian ada bayangan kayak gimana sih kalau misalnya kalian pakai mic ini di dekat keyboard mekanikal, terutama untuk yang blue switch. Oke, gue akan mulai. Nah, gimana suaranya? Gue ini sambil ngomong. Nah, suaranya apakah tetap bagus atau si keyboardnya mendominasi ya? Tapi kalau gue udah tes sih sebenarnya suara keyboardnya memang masih kedengaran, cuman dia masih normal gitu, nggak terlalu yang annoying banget ya, nggak ngeganggu banget, jadi masih normal dan sangat-sangat bisa ditoleransi gitu ya. Nah, ini suara dari mic-nya, kalian bisa nilai sendiri ya. Oke, mungkin cukup ya, cukup. Oke. Nah, mungkin kalian bisa nilai sendiri kayak gimana kualitas suara dari si mic Fantech ini. Tapi menurut gue pribadi kualitas suaranya itu udah bagus, udah renyah banget, udah bulat, dan sangat worth it dibeli di harga 550.000 ya. Jadi 500 ribuan kalian udah bisa dapet mic yang cukup keren ya. Dan ini mungkin bisa kalian jadikan referensi, terutama user BM800 ya, karena gue adalah user BM800 yang akhirnya gue lelah dan gue berhijrah untuk mencari mic yang lebih baik, yaitu salah satunya adalah mic Fantech Leviosa. Nah, semoga ini bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian, dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.